Jasa Marga Metropolitan Toll Road kembali membuka gerbang tol Semanggi 1 secara parsial pada Kamis pagi hari ini. Selain itu, gerbang tol Semanggi 2 yang semula akan dilakukan penutupan pada 25 September 2025 akan tetap beroperasi secara parsial menggunakan mobile reader. Hal itu untuk mengantisipasi macet akibat penutupan sejumlah gerbang tol di ruas tol dalam kota Jakarta. Sejumlah kendaraan tampak mengantre masuk gerbang tol Semanggi 1. Meski sudah dibuka secara parsial, perbaikan gerbang tol Semanggi 1 dan 2 tetap berlanjut. Lalu bagaimana kondisi di gerbang tol Semanggi 1 Jakarta? Pagi hari ini saudara, kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Ricky Sultana. Selamat pagi Nanda, kalau dari pantauan Anda pagi hari ini bagaimana proses renovasi gerbang tol di sana? Selamat pagi, Bremana. Kalau saya lihat melalui pandangan mata, tadi saya sempat untuk berjalan sedikit mendekati gerbang tol dari Semanggi 1, akan digambarkan oleh juru kamera Kompas TV, bahwa tadi biasanya gerbang tol Semanggi 1 khususnya ada 2 gardu yang beroperasi, tapi pagi hari ini hanya 1 gardu saja. Nah, ini juga menanggapi imbas kemarin di mana menjadi sorotan juga beberapa kemacetan terjadi di beberapa titik di Jakarta, khususnya di daerah Palmerah, Selipi, dan juga sekitarnya. Dikarenakan hal itu, maka pagi hari ini di gerbang tol Semanggi yang kemarin sempat ditutup, hari ini sudah beroperasi atau pagi ini sudah bisa digunakan meski hanya 1 gardu saja. Nah, bagaimana juga saudara, sebagai informasi kemarin memang ada beberapa gerbang tol yang ditutup, yang dimana kita tahu dari sebanyak 7 gerbang tol yang ditutup akibat demonstrasi pada Agustus sampai dengan awal September kemarin, yakni Selipi 1 dan 2, Pejompongan, Senayan, Semanggi 1 dan 2, dan juga Kuningan. Ada beberapa gerbang tol yang memang kerusakannya cukup berbeda. Tadi kami mencoba untuk menghubungi dan juga bertanya kepada pihak dari Jasa Marga, yakni Panji Satria, selaku Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division, yang menyatakan bahwa untuk pagi ini yang sudah kembali beroperasi adalah gerbang tol Semanggi 1 di tempat saya melaporkan saat ini, dan juga gerbang tol Senayan, dan juga gerbang tol Selipi. Hanya saja memang kalau untuk beberapa gerbang tol lain seperti gerbang tol Semanggi 2 dan salah satunya Semanggi 2 memang ini belum sampai dengan Pejompongan. Tadi saya melihat gerbang tol Pejompongan juga masih belum beroperasi, dikarenakan kalau salah satunya tadi saya melihat di gerbang tol Pejompongan, puing-puing dari gerbang tol ataupun gardu tol ini tengah dikumpulkan, artinya masih belum bisa dilalui ataupun bisa digunakan. Nah, ini juga menjadi perhatian juga melihat dari arus lalu lintas. Kalau saya membandingkan dengan arus lalu lintas tadi malam dengan pagi hari ini sudah sangat jauh berbeda. Memang hanya saja tadi di sekitar Semanggi, di bundaran Semanggi, seperti biasa sebenarnya ini adalah hal yang lumrah bahwa memang tadi ada sempat terjadi kepadatan kendaraan, tidak terlalu macet. Ini disebabkan oleh kendaraan yang ingin keluar tol Semanggi untuk kemudian berpindah lajur menuju ke arah Bundaran HI. Hanya saja sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan membandingkan arus lalu lintas tadi malam dengan pagi ini sangat jauh berbeda. Artinya memang sudah tampak normal. Kalau saya memandang tadi dari sepanjang Selipi menuju ke tempat saya melaporkan saat ini sudah normal kembali seperti sedia. Berapa? Nanda, sudah mulai normal pagi hari ini, tapi apakah ada imbauan dari polisi soal misalnya ada jalur alternatif bagi pengendara untuk menghindari kemacetan di sana? Ya, betul sekali, ini menjadi perhatian juga dari pihak polisi. Maka kemarin malam ketika ada kemacetan itu, diskresi polisi bersama dengan Jasa Marga ini dikeluarkan. Salah satunya adalah dengan penerapan tol Semanggi 2 meski hanya 1 gardu. Nah, kalau untuk jalur alternatif sebenarnya ini disampaikan oleh pihak Jasa Marga. Ini menjadi referensi juga khususnya jika memang sewaktu-waktu, apalagi perbaikan gardu tol ini masih terus diperbaiki dengan melihat kondisi yang seperti saat ini, artinya penutupan total gardu tol ini tidak bisa dilakukan. Maka hanya penutupan parsial saja, dengan tadi salah satu contohnya di Semanggi 1 yang dimana 2 gardu ini menjadi 1 gardu saja. Nah, salah satu jalur alternatifnya tadi disampaikan oleh Jasa Marga melalui rilisnya, seperti halnya jika Anda melintas atau menggunakan tol, via tol, bisa melintasi ruas tol Cengkareng, Batu Ceper, dan juga Kunciran untuk kemudian melanjutkan perjalanan melalui ruas tol Jor 2
yang dimana ini ditujukan untuk berbagai tujuan seperti Depok, Bogor, dan wilayah lainnya yang memang tersambung dengan jalan tol JOR. Ini bisa menjadi salah satu referensi juga tentunya kalau misalkan untuk jalur arteri ini bisa dipertimbangkan juga karena Jalan Gatot Subroto ini bisa sewaktu-waktu bisa kemungkinan dengan kondisi yang seperti kemarin, maka Anda harus bisa aware ataupun bisa memperhatikan informasi-informasi yang disampaikan melalui media sosial juga tentunya dari pihak Jasa Marga ataupun dari NTMC Polri. Sementara demikian Bremana yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, antisipasi dari pengendara perlu dilakukan terutama untuk jalur alternatif baik tol maupun non-tol. Terima kasih Nanda Aprilia dan juga Riki Sultana melaporkan langsung dari kawasan gerbang tol Semanggi. Selamat bertugas kembali.